wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufliha. Saya mengajar di SD Negeri Wonorejo, Kecamatan Belitang. Saya mahasiswa Universitas Pasundan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. NIM saya 235076553. Saya akan melaksanakan ujian kinerja yang akan dilaksanakan di SD Negeri Wonorejo dengan mata pelajaran matematika. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Tang depan gerak. Gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sebelum materi kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa supaya pada pagi hari ini dilancarkan belajarnya. Yuk, siapkan ketua kelasnya berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Marilah anak-anak kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk semuanya berdiri. Indonesia itu tanah padaku, di sanalah aku berdiri, jaga dirimu. Indonesia bangsaku, bangsa tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negaraku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, Ibu mau tanya siapa sih yang nggak berangkat pada pagi hari ini? Berangkat semua. Alhamdulillah. Tapi kita masih diberi kesehatan. Baiklah, kita pada pagi hari ini mau belajar materi tentang bangun ruang. Mbak, silakan dibuka bukunya. Dibuka, dibaca. Apa sih itu bangun ruang? Bangun ruang. Bangun ruang adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki isi. Ya, bangun ruang adalah bangun yang mempunyai 3 dimensi. Terus, apa lagi? Yang memiliki volume
kalian dibaca dulu modulnya. Kalau sudah dibaca, kalian boleh tanyakan apa yang belum kalian pahami. Sekarang dibaca, dikasih waktu 5 menit. Ada yang belum dipahami? Ya, sudah jelas semuanya? Kalau sudah jelas, ya, sekarang ibu mau tanya, bangun apa saja yang ada di sekitar kelasmu? Ya, yang terjawab. Ada apa aja? Jam dinding, papan tulis, lemari, ada lagi? Meja. Emang saya ada tak? Sudah ada cukup. Baik, sekarang kita ke materi selanjutnya. Modul ajar matematika materi bangun ruang, ada prisma, limas, kerucut, tabung, dan bola. Dan tujuan pada pagi hari ini kita mempelajari tentang bangun ruang. Yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab disertai gambar, siswa dapat membandingkan jenis-jenis bangun ruang dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati benda di dalam kelas, siswa dapat menelaah sifat-sifat bangun ruang dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat mendesain contoh-contoh benda bentuk bangun ruang di lingkungan sekitarnya dengan benar. Selanjutnya, sekarang lihat ke layar proyektor. Sekarang jenis-jenis bangun ruang. Perhatikan gambar berikut. Tahukah kamu nama bangun ruang di bawah ini apa aja itu? Prisma. Terus jenis-jenis bangun ruang. Yang pertama ada prisma. Yang kedua prisma. Yang ketiga tabung. Keempat kerucut. Dan kelima adalah bola. Sekarang yang kita pelajari tentang sifat-sifat dari 5 bangun ruang tersebut. Sifat-sifat bangun ruang yang pertama ada prisma. Sifat-sifat prisma tegak segitiga. A. Memiliki 5 buah bidang sisi dan 2 buah sisi berbentuk segitiga dan 3 buah sisi berbentuk segi empat. Yang kedua, mempunyai 9 rusuk. Yang ketiga, mempunyai 6 titik sudut. Dan ketiga, mempunyai 6 titik sudut. Yang keempat, C. Jari-jari prisma segitiga berupa 2 segitiga dan 3 persegi panjang. Yang kedua ada limas. Limas adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas segi banyak dan dari bidang alas tersebut dibentuk satu sisi berbentuk segitiga yang akan bertemu pada satu titik. Sifat-sifat limas mempunyai alas berbentuk segitiga, mempunyai 4 bidang sisi yang seluruhnya berbentuk segitiga yaitu 1 buah alas dan 3 sisi tegak, mempunyai 6 buah rusuk, mempunyai 4 buah titik sudut. Yang kedua, yang B ada 5 segi 4. Nanti yang A 5 segi apa? Segitiga. Sekarang yang B 5 segi 4. Sifat-sifat 5 segi 4. Yang pertama mempunyai alas berbentuk segi 4 atau persegi. Yang kedua mempunyai 5 buah bidang sisi. Yang ketiga mempunyai 8 buah rusuk. Dan yang keempat mempunyai 5 titik sudut. Yang ketiga ada C 5 segi 5. Sifat-sifat 5 segi 5. Yang pertama mempunyai alas berbentuk segi 5. Yang kedua mempunyai 6 bidang sisi. Yang ketiga mempunyai buah rusuk 10 buah rusuk. Yang keempat mempunyai 6 buah
titik sudut. Yang ketiga yaitu ada tabung. Sifat-sifat tabung yang pertama mempunyai alas dan tutup berbentuk lingkaran. Bidang tegak tabung berupa lengkungan yang disebut selimut tabung. Yang ketiga, jarak antara lingkaran alas dan lingkaran tutup disebut tinggi tabung. Yang keempat, jaring-jaring tabung berupa 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Tabung yang keempat ada kerucut. Yang pertama, sifat-sifat kerucut adalah mempunyai 2 buah bidang sisi, yaitu satu sisi alas berbentuk lingkaran dan satu sisi berbentuk lengkung. Yang kedua, tidak mempunyai rusuk namun mempunyai sisi berbentuk lengkung yang disebut selimut kerucut. Yang ketiga, mempunyai 1 titik sudut. Dan yang keempat, jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan segitiga. Dan yang terakhir ada bola. Sifat-sifat bola. Yang pertama, tidak mempunyai sudut dan juga rusuk. Hanya mempunyai 1 buah bidang yang disebut dinding. Tidak mempunyai sudut dan juga rusuk. Yang kedua, hanya mempunyai 1 buah bidang yang disebut dinding, bola, dan 1 titik pusat. Dan yang keempat, jarak dinding ke titik pusat bola disebut jari-jari. Jarak dinding ke dinding dan melewati titik pusat disebut diameter. Itulah sifat-sifat bangun rumah. Ada berapa tadi sifat bangun? Ada berapa bangun rumah? 5. Yang pertama, 5. Terus prisma, kerucut, tabung, bola. Kalian sudah pelajari pada pagi hari ini tentang sifat-sifatnya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas semua, kalian diminta untuk dibagi 2 kelompok. Yuk, ini 2 kelompok mengerjakan LKPD. Baiklah, ini ada tugas kalian untuk mengamati gambar. Kalian sebutkan gambar bangun ruang apa, sifat-sifatnya apa, ya. Tadi kan sudah dipelajari. Bisa dipahami nggak? Bisa. Dikasih nama kelompoknya. Dari sini jenis-jenis bangun ruang ada prisma, ada apa aja, boleh buka dulu ada. Jelas nggak? Ibu di sini nanti jenis-jenis bangun rumah ini ada di sini, nanti sifat-sifatnya. Terus gambar di hasil pengamatan, hasil dari pengamatan kami tadi apa yang ada di sekitar kelas. Kerjakan.
Ini yang kedua, nanti gambar hasil dari pengamatan yang ada di sekitar kelas apa aja. Enggak tuh semuanya, nanti kalau nggak cukup juga kamu nggak apa-apa. Sudah selesai? Sudah. Baiklah, kalau sudah selesai, ayo kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Siapa yang mau mewakili? Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang jenis-jenis bangun ruang dan sifat-sifatnya. Jenis-jenis bangun ruang prisma. Sifat-sifat bangun prisma. 1. Mempunyai sisi alas dan bentuk segitiga yang sama luas. 2. Mempunyai 6 titik sudut. 3. Mempunyai 9 bentuk. Sifat-sifat limas. Mempunyai sisi alas berbentuk segitiga, mempunyai sisi tegak berbentuk segitiga, mempunyai 4 titik sudut, mempunyai 6 bentuk. Sifat-sifat tabung memiliki sisi alas dan bentuk berbentuk lingkaran. 2. Memiliki sisi lengkung yang disebut selimut tabung. 3. Tidak memiliki titik sudut. 4. Memiliki tinggi yaitu jarak antara sisi alas dan bentuk. 4. Sisi alas dan bentuknya luasnya sama. Sifat-sifat wujud. Mempunyai sebuah alas yang berbentuk lingkaran, mempunyai sebuah sisi lengkung, mempunyai sebuah titik puncak, mempunyai sebuah bentuk lengkung. Sifat-sifat bola. Mempunyai sebuah sisi lengkung, memiliki jari-jari, tidak mempunyai rusuk, tidak mempunyai titik sudut. Kelompok 2 yang mau mengomentari siapa? Ada yang kurang nggak tadi? Ada Bu. Nomor berapa? Kedua, mempunyai 3 sisi tegak berbentuk sisi 4 yaitu sisi Yang sifat-sifat dari prisma itu ada 3 sifat ya. Jadi kelompok 1 hanya menyebutkan 2, jadi kurang 1. Terima kasih ya, tepuk tangan. Bukan yang kelompok 2 yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, yang mewakili ayo maju. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang jenis-jenis bangun ruang dan sifat-sifat bangun ruang. 1. Mempunyai sisi alas. Yang pertama, mempunyai prisma, mempunyai sisi alas dan bentuk berbentuk segitiga yang sama luas. 2. Dan mempunyai 3 sisi tegak berbentuk segi 4. 3. Sisi mempunyai titik sudut. 4. Mempunyai 9 rusuk. 5. Limas. Mempunyai sisi alas berbentuk segitiga. Mempunyai 3 sisi tegak berbentuk segitiga. Mempunyai 4 titik sudut yaitu titik sebagian titik puncak limas. Mempunyai 6 rusuk. Memiliki sisi alas dan tertutup berbentuk lingkaran. 5. Memiliki sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Tidak memiliki titik sudut. 3. Memiliki tinggi. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang jenis
jenis-jenis bangun ruang dan sifat-sifat bangun ruang. 1. Prisma mempunyai sisi alas dan untuk berbentuk segitiga yang sama luas. 2. Mempunyai 3 sisi tegak berbentuk segi 4. 3. Mempunyai 6 titik sudut. 4. Mempunyai 9 rusuk. 2. 5. Sifat 5 mempunyai sisi alas berbentuk segitiga. Mempunyai 3 sisi tegak berbentuk segitiga. Mempunyai 4 titik sudut yaitu titik. Sebagai titik puncak 5. 6. Mempunyai 6 rusuk. 3. Tabung memiliki sisi alas dan tidak berbentuk lingkaran. 2. Memiliki sisi lengkung yang disebut selimut tabung. 3. Tidak memiliki titik sudut. 4. Sisi alas dan tutupnya luasnya sama. 4. Rusuk mempunyai sebuah alas yang berbentuk lingkaran, mempunyai sebuah sisi lengkung, mempunyai sebuah rusuk lengkung. 5. Bola mempunyai sebuah sisi lengkung, mempunyai jari-jari, tidak mempunyai rusuk, tidak mempunyai titik sudut. Ya, kelompok 2, kelompok 1 yang mau komentari gimana? Yang mana? Sifat-sifat pengecut. Nomor 3. Iya, berarti masih ada yang kurang. Diperbaiki lagi ya, tepuk tangan. Nomor 1. Sekarang selanjutnya, materi apa yang belum kalian pahami tentang bangun ruang? Sudah jelas semua? Sudah. Kalau sudah jelas semua, gimana sih perasaan kalian pada pagi hari ini belajar tentang bangun ruang? Senang. Perasaannya senang. Jadi tahu sifat-sifat bangun ruang. Sekarang kita mengerjakan soal evaluasi. Bagaimana kalian memahami, bisa nggak memahami materi yang telah Ibu sampaikan untuk mengerjakan soal evaluasi selanjutnya? Sudah selesai? Sudah. Ya, kumpulkan ke kelasnya, ambilin. Kalau kita pulang,
minggu depan. Sebelum kita pulang, yuk kemas-kemas dulu.